semua orang punya peluang. Semua orang punya peluang untuk sukses, untuk booming, untuk viral. Yang viral-viral sekarang bukan yang terbaik. Karena YouTube bekerja secara algoritma, rutin, konsisten. Jadi semua orang punya hak, punya kans untuk viral, untuk meledak. Oke Sobat Tumbi, ketemu lagi sama programnya Tumbi, Dapur Tumbi. Kali ini kita rada berbeda. Kita tidak di perpustakaan, kita tidak di joglonya Tumbi. Kita lagi dolan ke tempat tamu yang spesial. Ini ada Mr. Jepang. Ya, siap Mas. Wah, ini matur nuwun Mr. Jepang. Ya. Kenapa waktunya kita satu dolan ke sini ya, kita sama ngobrol. Ngaten Mas. Kula kali Tumbi kan ngikuti panjenengan. Ada nek panjenengan sing kula ikuti kan ada 3 etape ngene jenengan niku. Etape jenengan gitaris, jenengan produser, rekaman dari napa? Arranger dan lain sebagainya. Kali niki enten band sing anyar niki. Oh iya, band cewek ya. Ini mungkin sing kula pengen ngerti mengenai sebelum etapa jadi gitaris nih, lara-lara sebelum jadi gitaris terus jadi gitaris Mas Didi Kempot pada saat itu. Iya. Ceritanya nih pun. Saya tuh sebenarnya dulu nggak sekolah musik. Saya sekolahnya itu reinkarnasi dari PGA, Pendidikan Guru Agama. Jadi Madrasah Aliyah Negeri 2. Nah ini jenenge nama PGA ini. Saya siswa Aliyah 2 pertama setelah reinkarnasi PGA. Jadi musik itu otodidak, ngalir sendiri terus. Ditampil nih 90-an tahun ini. Iya, 90-an. Iya. Atau di Kempot nih. Saya sama Mas Didi Kempot ketemu 96. Ketemu di Jakarta. Saat itu saya di MSC. MSC itu MSC Record. Itu produsernya Mas Ari Wibowo, Madu dan Raju. Singkong dan Keju. Saya waktu itu jadi player di MSC. Tapi pada saat itu Madu dan Racun itu tahun pinten sih Mas? Saya nggak tahu pasnya itu. Tapi berarti kan rekodnya niku setelah Madu dan Racun boom niku udah duwe studio record niku. Iya, MSC Record. Terus saat ini kita sayang. Oh sudah, semua sudah nggak aktif. Gabung di Mas Didi Kempot tahun 9. Ketemu Mas Didi di 96. Saat itu ya kurang ngobrol mahmu Solo ya. Ya, saya sambeng Mas Didi sumber tonggo bla 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 free. Terus kenapa mulai ini mulai ketemu kedua baru mulai. Ketemu kedua di Jepara mulai. Jadi ketemu kedua saya di Jepara. Karena saat itu saya nggak hidup di Solo. Hidup saya di Pantura. Jadi kan pas kebetulan main apa? Iya, saya pas main. Ya. Lu sama tahun berapa Mas dengan sama Mas Didi? Saya sama Mas Didi itu paling pertama ya, karena dulu Mas Didi itu nggak punya grup musiknya cuma gitar tok, saya tok. Jadi kalau main ke Semarang ya bawa saya tok, band Semarang. Gitaris saya naik ke kota manapun gitu, terus panjang ada grup itu. Nah, terus mungkin itu model aransemennya pripun ngaten-ngaten itu? Saya langsung gandul, iya. Di tahun 98. Iya. Kan terus tahun itu Mas dengan sekitar 2014. Ya. Baru tapi saya belajar digital recording 2010. Ini kok udah mulai gitu. Iya, sudah nata kuda-kuda. Dengan keluar dari zona aman. Ini kok kenapa sih? Ketika menjadi gitaris nih, jadi sebenarnya dua angan-angan khusus sama buat itu. Aku sebenarnya tadi gitaris terus sebarang. Saya mikirnya saya nggak bakal kuat, tenaga saya karena faktor usia keliling-keliling itu nggak bakal kuat. Waktu, tenaga, keluarga. Terus akhirnya saya harus berpikir di rumah. Berpikir saya harus kerja di rumah. Tapi kerjaan itu sekarang tak ulangi lagi. Saya bikin band cewek-cewek itu kan alhamdulillah juga laku itu. Dan waktu itu ini kayak muter soalnya. Kangen ya saya nggak bisa ninggal. Saya nggak bisa ninggal. Karena saya sudah nggak bisa, saya nggak bisa otak saya full di band, nggak bisa. Jadi kalau pelatihan kemarin saya pentas di Bali itu yo pelatihan saya tulis, notasinya saya tulis, melodi saya improve. Sudah nggak kuat otak saya karena saya ini sudah menyita waktu.
Tapi kali ini udah ada yang lucu kan ya nanti. Ketika bekas mau panggung, tetap akan kangen balik rono. Iya. Ketika kita player gitar misalnya, Iya. kita produser aransemen apa ada kalanya, wah aku pengen main gitar dong. Pengen. Ada gue nggak nih. Nah secara duitnya pilih jadi arranger. Iya. Karena saya kan 6 kali lipat pentas di dalam kota bayarannya minimal. Iya. Cuma kan yo kangen. Ya, soal kangen itu nih, kalau pun tahu mau coba sesuatu sih. Nah. Sing jenengan dan apa ruang edukasi Alfredos apa? Oh iya. Ini kan sebenarnya menarik obrolan tulisan itu ketika ngene iki. Enek kebutuhan sing bisa dicukupi dan enek kebutuhan yang paling tinggi sing bisa dicukupi. Kebutuhan pertama kebutuhan fisik kan, sandang pangan apa, dan ada kebutuhan tertinggi yang jenis aktualisasi diri. Iya betul. Kebutuhan self. Ini kaya nih gitar, ya mau pengen gitar. Ini bukan urusan bayaran gue akan bisa Iya, dikit tapi. iya betul. Iya aku puas, yang ini ngata-ngata nih Betul. gitu. Terus saya ngeband itu tujuannya mendidik anak-anak muda Iya. untuk tahu dunia industri dari memasak sampai rilis ke digital platform, ke mendidik. Satu tujuan saya itu. Nanti bisa dicek ke teman-teman saya. Iya. Kedua, saya ingin menerapkan pola-pola bos-bos saya dulu yang kurang saya terapkan. Karena saya tuh sudah ikut seniman-seniman senior Indonesia, Mas. Iki si A, si B, si C, si Karakter personal. sudah tahu. Oh, yang paling bagus siapa? Iya. Itu saya kembangkan. Jadi semua elek-elek itu nggak tak pakai semua. Itu saya terapkan ke teman-teman saya. Saya gitu. Kali ini gitu, bahwa tinggi sinau konco-konco tuh juga sih. Sebenarnya kan ketika panjenengan ke panggung terus mulai masuk ke industri jadi arranger jadi Iya. sebenarnya kan ruang niku akan sangat luas. Iya betul. Dan konco-konco sing jenengan jare mereka mungkin belum terbuka pikirannya ketika main musik ya aku mau ning panggung. Iya. Tapi sebenarnya kan ruang-ruang musik Wah, itu ada. iya. Betul. Scoring film, Iya. jingle iklan. Panjenengan kan jingle iklan. Iya. Semua Benar itu kan ruang-ruangnya musik. betul. Tapi ketika bocah-bocah nom niku dereng kebuka mindsetnya kan akan lebih ke musik. Tanggapan toh. Nggih. Ya. Dari panggung ke panggung. Panggung ke panggung. Ya nanti capek itu. Aku nek orang main ora entuk duit. Iya. Ya. Persepsi-persepsi ngoten kan sing kudu didobrak. Kalau pernah Mas dalam satu obrolan ngeten iki. Kalau dulu misalnya era-era ini Tante Titik Puspa apa Iya. ini kan jadi bulan ini wes sangat rendah pada saya. Iya betul. Tapi yang generasi saya ini ketika eneng apa pencarian bakat, Iya, pencarian dan idol dan macam-macam ini kan kayak ini malah musik itu salah satu primadona sebenarnya. Primadona di mana wah anak kan dibakar, oke, anak sudah. Oh, iya, betul. Tapi ketika ini aku betul diimbangi dengan ketemu senior kan jenengan sing wis tau ngerti industri apa kan tadi bocah ngertinya bapak kayak aku kondang kayak aku kan padahal kan menjadi orang belakang pun kan sebenarnya lininya itu sangat banyak. Wah nggak ada waktu Mas. Iya. Bener. Saya ini nggak ada waktu. Di sini ini sudah. Sekarang saya ini ngaransemen. Iya. Ngaransemen itu yang pesen itu label Iya. rekaman se Indonesia. Iya. Artis untuk channelnya sendiri. Iya. Uang seneng-seneng. Iya. Itu bener label artis, uang seneng-seneng. Kampus, Iya. perusahaan bikin iklan jingle mares. Iya. Itu sudah nggak ada waktu. Itu baru arranger saya, belum konten saya sendiri. Karena sekarang zaman digital, kalau kita nggak ngikutin ya kita akan mati. Semua pekerjaan akan mati. Semua pekerjaan kalau kita nggak ngikutin digital mati. Sekarang orang-orang terkaya itu orang digital semua. Sing duwe Facebook, sing gawe Windows. Asetnya sekarang ini aset digital. Iya, asetnya aset digital. Jadi kita harus ngikutin. Dan kita harus mengaktifkan semua AdSense. Nek iso ben uripe tenan. Iya. Jadi Investasi ya. iya, jadi kalau bisa yo YouTube yo monetize. Iya. Terus kita harus royalti harus ikut ke LMKN, ke PP56-nya Jokowi itu harus member jadi anggota gitu. Terus itu harus dikejar memang. Jangan TikTok kan ngikut ya Pak. Saya sementara ini cuma YouTube,
royalti LMKN itu saya satu-satunya orang yang ikut di Surakarta sini, Solo Raya cuma saya. Itu saya ikut kantornya di Jakarta. Sama ya segini tok, nggak ada waktu. Ini sing menarik nih LMKN lembaga manajemen kolektif. Iya, LMKN. Niku sebenarnya niku pun digitalize nopo mboten to Mas. Kados ngeten misalnya lagu jenengan. Iya. Ketika niku dipakai orang niku LMKN niku ngeklaim bahwa itu lagu Mas Jepang. Apa jenengan dadak lapor ke LMKN? Kalau LMKN itu kan lembaga di bawah negara. Okay. Yang mendistribusikan duitnya ke anggota, ke member itu kan ada 3 LMKN untuk pencipta, khusus pencipta. Yang 3 untuk penyanyi dan arranger. Sebenarnya saya bisa double ikut kan LMKN yang untuk arranger itu ada Ardi, ada Ardi, ada Papri, ada satunya lupa. Terus yang untuk pencipta kan ada KCI, ada Selmi, ada Wami. Saya sebenarnya bisa ikut sebagai pencipta lagu sama arranger, tapi saya kemarin gelo juga, saya baru daftar sebagai arranger saja, dan itu cair terus, memang cair terus, Januari, Juli. Berarti kan rekod gitu. Ya, saya lagu-lagu saya malah tidak saya daftarkan ke LMKN saya ke publishingnya. Ya. Nah, jadi saya ngeklaim ini kan sebenarnya publisher, arah uangnya buatan kejenengan tapi lewat LMKN ini kan. Ya publisher, nanti kan publisher laporan ke kita. Tergantung kita minta advance di depan enggak, kalau enggak ya langsung dikasihkan. Kalau kita minta duit di depan ya biar nutup dulu kan. Kalau nggak ngikuti YouTube jenengan sing niki nih, ketika jenengan buka surat hak pakai lagu menarik itu bener itu. Ini ceritanya Mas. Ya kan saya kan nggak seneng repotin orang Mas. Walaupun teman saya wong sugih yang kan jalur duit lah mungkin. Nah saya jalur lagu gak izin tak dulu kan karena saya punya hubungan kan, saya kerja kan. Mas aku jalur lagumu 10 ya, tanda tangani kan tak jual. Saya kan kerja, orang jalur duit itu. Itu. Dan jenengan punya andil di situ juga ketika itu klien kan. Iya ya, memang lagu-lagu maestro memang gitarnya saya yang khas loh. Tapi nih gua Mas. Menurut gua konten yang menarik kan. Sebelum gue jadi geger, jadi kan saya kata nih semacam disclaimer ini aku nih. Iya. Itu kan saya kalau di YouTube nggak berani bohong, karena ini kan jejak digital. Yang saya omongkan saya bertanggung jawabkan. Sampai kemarin saya marah-marah bab orang memeras, orang cover itu kan saya nanti marah itu. YouTuber pemula diperas jutaan rupiah itu kan saya marah. Itu nggak boleh. Karena saya punya dasar. Kalau saya bikin konten saya upload kan saya sudah siap menjawab. Dan akhirnya tidak ada yang protes ke saya kan. Nah ini Mas, mulai etapa kedua tadi ketika jenengan apa jadi produser, jadi arranger. Iya. Ini sing banyak orang tidak notice nih. Kayak ini gawe jingle. Iya. Gawe Mas company napa-napa niku. Itu duit gede itu. Enggak, niku main NGO niku. Itu kalau Mares, himne, urusannya ke kampus, itu 10 juta gitu dibayar. Itu saya nggak bohong. Dan model apa sih? Marketingnya berapa nih? Saya nggak punya marketing, saya nggak punya manajemen, saya sendiri. Job masuk ke saya catat sendiri, ngomongin ngotak sendiri gitu. Ketika pengen ekspansi nopo, sebenarnya mereka yang datang menghubungi nopo dengan menawarkan. Marketing saya banyak. Yang orang dandan-dandan ke saya tuh betok tular sendiri. Satu itu, kedua portofolio saya memang sudah komplit. Jadi kalau orang tanya Mas Jepang yang digarap siapa saja, ya semua artis yang trending YouTube sudah saya garap. Tinggal buka Google, pengen tahu siapa Happy Asmara ya ketik aja Happy Asmara Master Jepang. Nanti baca deskripsinya, itu mesti ada nama saya rangernya. Atau Gianna Udi Master Jepang. Atau Vita Alvia Master Jepang. Atau Saiba Sawa Master Jepang. Katon Bagaskara Master Jepang. Karena ya yang tidak di mana. Atau Saiba Sawa Master Jepang atau Lalamidi Master Jepang itu pasti ada deskripsi nama saya karena itu wajib. Sing nopo Katon Bagaskara niku kula anu malah. Ngerti ini niku saking rencang. Si direkturnya kan kebetulan kameramen niku rencang to. Oh, siapa Mas? Gila. Oh, itu ya. Itu timnya saya. Itu masalah itu. Loh, kan yang ini barang loh. Aku saya itu orang Solo tapi kaya anu, kaya wis mulai los. Dan orang Solo itu yang gerak cuma saya. Nggih. Enggak ada yang gerak. Mungkin ini barang loh ternyata.
ketika videonya itu dibikin Dan itu yang memaksa ke Solo saya. oh Karena saya pengen mempromosikan Solo. ini itu sebenarnya kenapa kebutuhannya Pemkot kenapa Enggak, promo kota ya? enggak, bukan. Itu singlenya Swasta. Mas Katon kalau nggak salah sendiri. Dia maestro, legend loh. Nggih. Club Project loh. Nggih. Nek kula niku pada waktu era 90-an niku enak to. Om kula ada kula sing menikmati Club Project. Iya, Dan niku titik kula sinau komposisi. iya betul. Adi Adrian itu kan luar biasa. Iya. Mas. Ketika dia live, Iya. ketika anu Mas Adi Adrian kan pemimpin LKMKN, Nggih. pengurus ya. niku kan napa sini musik sing jeru pada saat itu di Indonesia Iya. pada saat itu Sampai sekarang ya nggak ada yang melawan. secara lirik yo apik puitik. Aransemen kuwi yo ora kacangan. Iya. Tapi pada saat itu enek pasare ngoten lho. Iya. Tapi kok saiki anu ya. Kula mboten ngerti ya. Anu kultur menyukai musik ning sakniki napa parameternya saat ini ora cedok. Nggak Mungkin cedok, ya. ketika iki bumo iki. Iya. Tadi wongnya seneng ngeteki. Menyikapinya begini, jadi semua orang punya peluang. Nggih. Semua orang punya peluang untuk sukses, untuk booming, untuk viral. Yang viral-viral sekarang bukan yang terbaik. Nggih. Karena YouTube bekerja secara algoritma, Nggih. rutin, konsisten. Jadi semua orang punya hak, Kans. punya kans untuk viral, untuk Iya. meledak. Nggih. Karena secara musikal semua sekarang hampir sama semua. Nggih. Jadi nggak usah takut, berkarya saja. Kecenderungan Ya aransemen. masyarakat yang bukan masyarakat musik memang maunya kayak gitu, diterima dulu. Tapi kan kita juga punya bargaining sendiri, kita punya harga diri. Orang yang musik kan tahu garapan iki, kalau yang ini garapan ini kan ini kita tahu, nggak usah dipikirin, Anu nggih. nggak usah dipikirin. Sebenarnya kan seniman berkarya itu untuk masyarakat ya. Iya, betul. Kalau masyarakat pengen ini kaum ini ya. Betul. Kita nuruti mereka, kita menghibur Iya. mereka. Tapi ada Enggak, nanti arisan gentenan. Nggih. Jangan takut yang subscriber sudah 5 juta pun sepi ada, tak bukakan banyak di YouTube. Subscriber 3 juta, penonton 10.000. Ada banyak banget. Nggak usah takut. Karena yang trending sekarang bukan yang terbaik, wes toh. Iya. Percaya saya. Iya. Sekarang itu masalahnya itu sama zaman analog VCD sama zaman YouTube. Zaman VCD ada artis arranger nomor 1 se Indonesia, playernya nomor 1 semua, kameramennya nomor 1, syutingnya ini luar negeri, Penjualannya ya ora. jeblok. Nggih. Neng sing sasae payu, sekarang juga gitu. Nggih. Sekarang banyak loh, tak bukakan garapan api-api. Nggih. Garapan api-api banyak, senior saya di Jakarta, wah api-api garapannya, tapi masarnya nggak maunya kita kayak gitu, ya udah, nggak apa-apa, kamu payu, tapi kita juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Sing ketika etapan dengan dari produsen itu kan banyak nih artis yang Iya. jenengan itu emang memproduksi mereka, atau mereka datang untuk meminta tolong. Saya pilih-pilih. Oh. Nah, saya pilih-pilih yang orang yang potensi, orang yang tak pandang setia, mau diajak maju. Terus jenengan apa kenapa memutuskan betul mungkin begitu gue atau kok malah nih gitu dia sendiri Biar dia berkembang. Kalau yang masuk YouTube saya berarti yang biayain saya. Oh. Tapi kalau dia masuk ke YouTube-nya sendiri, dia yang biayain. Terus yang ini mas etapa ketika dengan double band Ya. jadi pun rilis aku mau terang Saya sudah 15 lagu single, kalau album belum. Cuma kan band itu sebenarnya dari kangen saya ngeband. Saya kangen ngeband, terus saya merenung naik guru band-bandan biasa, Pak. Saya nggak mau. Buang tenaga, waktu, pikiran, duit. Saya pengen sing aneh. Saya ngumpulin cewek-cewek. Kecuali saya sendiri yang cowok. Terus karena itu kangen. Tapi sebelum saya bangun band itu saya sudah telepon produser saya di Suriname kalau saya pengen ke sana. Dan dia ya oke, siap. oh anu nggih berbahasa Jawa nggih Ya oke, siap. Terus kita setting dulu. Terus saya bikin lagu, tak upload YouTube, terus tak email ke sana masternya gitu terus.
Tapi tetap mereka publisher Indonesia. Yang mana? Yang band itu. Oh, Indonesia. Saya ikut publishing ini sementara cuma satu ke sahabat saya. Cuma tidak menutup kemungkinan nanti lagu-lagu saya yang lain tak titipin ke beda publisher. Tapi kalau agregator saya sudah mantap satu. Nanti tak sebut ke tiga itu ya. Karena itu anak-anak muda sahabat saya semua. Walaupun ini hari ini tadi aja banyak agregator yang minta saya untuk bergabung. Ada 5 lebih, tapi saya sudah memutuskan ke 1. Kalau agregator saya sudah 1, tapi kalau publishing saya bisa pindah-pindah. Ya.